Lembayung duka menyelimuti panggung dakwah Indonesia. Pendakwa ulung yang disegani Syekh Ali Jaber meninggal dunia pagi tadi di Rumah Sakit Yarsi, Cempaka Putih, Jakarta. Menurut pengakuan sahabat almarhum Ustadz Yusuf Mansur, Syekh Ali meninggal dunia setelah dirawat sekitar 2 pekan di rumah sakit dan memasuki kondisi kritis pada Rabu malam tanggal 13 Januari 2021. Benarkah Syekh Ali meninggal justru setelah dirinya dinyatakan negatif COVID-19? Seperti apa sosok Syekh Ali yang pada bulan September tahun 2020 mengalami tragedi ditikam seorang pemuda saat tengah berdakwah di Lampung, namun ia justru memaafkan pemuda tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua berduka, Indonesia berduka. Syekh Ali berpulang ke rahmatullah jam 8.30 pagi tadi di Rumah Sakit Yarsi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kabar duka datang dari pendakwa yang disegani Syekh Ali Jaber. Pendakwa bernama asli Ali Saleh Muhammad Ali Jaber, kelahiran Madinah 3 Februari 1976 ini tutup usia pagi tadi, Kamis 14 Januari 2021 sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Yarsi, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Kabar duka itu disampaikan oleh sahabat almarhum Ustadz Yusuf Mansur melalui sosial media pribadinya. Sambil menangis, Ustadz Yusuf Mansur mengumumkan berpulangnya Syekh Ali Jaber ke rahmatullah. Menurut pengakuan Yusuf Mansur, Syekh Ali Jaber meninggal setelah dirawat sekitar 2 pekan di rumah sakit dan memasuki kondisi kritis pada Rabu malam tanggal 13 Januari 2021. Kurang lebih 16-17 hari ya di ventilator, dan semalam dikabarin oleh Ustadz Iskandar dan dokter bahwa Syekh Ali kritis. Saya juga sebar permohonan doa kepada ustadz, para ustazah, para kiai, para alim ulama, ke agim, ke teman-teman gus-gus Nusantara, pimpinan-pimpinan pondok di Indonesia. Ini Syekh Ali kritis, kalau didoain udah mau dipasang alat jantung dan lain sebagainya. Kita kehilangan Ahlul Quran, kita kehilangan pejuang Quran, kita kehilangan orang dai yang ikhlas, meninggalkan negaranya untuk Indonesia, mau pindah warga negaraan untuk dakwah di Indonesia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal di usia 44 tahun, jelas kabar kepergian Syekh Ali Jaber untuk selama-lamanya tak dipungkiri mengalirkan duka yang begitu mendalam. Pasalnya, sosok yang dikenal dermawan dan juga baik hati ini menyisakan kenangan yang begitu membekas di hati orang-orang yang mencintainya dan juga jamaahnya. Sebut saja dirinya tengah berdakwah di kota Lampung pada tanggal 13 September 2020. Syekh Ali Jaber menjadi korban penyerangan brutal
hingga ia mengalami luka tusuk cukup dalam hampir 8 cm dan mendapatkan 10 jahitan. Namun ketika itu, ia justru memaafkan pelaku, bahkan menasehati pelaku agar memperbaiki sholat dan kehidupan keagamaannya. Ya, Alhamdulillah, ujian yang saya dapat bagi saya qadarullah, dan saya percaya takdir pasti ada hikmahnya, ada baiknya. Walaupun bagi saya ini pengalaman baru seumur hidup, dan saya cukup terluka sampai cukup dalam ya, karena hampir 8 cm pisau sudah masuk di bagian otot saya, makanya kadang kalau saya gerakkan tangan ada cukup sakit. Saya tidak nyangka bisa kejadian seperti ini, apalagi dari anak muda, kalau tidak salah 23 atau 24 tahun. Tapi karena hubungan saya sebenarnya dengan pemuda-pemudi Indonesia sangat baik, dan tidak pernah saya merasakan ada hal-hal seperti ini. Di tengah kabar duka meninggalnya Syekh Ali Jaber yang pasti mengalirkan duka yang mendalam, di sisi lain terungkap potretnya sebagai sosok yang sangat mencintai Indonesia. Pernah ia mengaku tidak merasa diasingkan berada di Indonesia, dan bahkan ia merasa sangat betah. Syekh Ali juga merasa sangat diterima oleh masyarakat Indonesia, sehingga ia ketika itu merasa Indonesia sebagai negaranya sendiri yang sangat ia cintai. Tapi Alhamdulillah semenjak saya di Indonesia, jujur saja tidak pernah merasa diasingkan. Ya, walaupun Alhamdulillah sudah saya menjadi WNI, tapi sebelum saya menjadi WNI saya tidak pernah merasa diasingkan. Jadi, oh ini Ali Jaber orang asing atau orang dari mana gitu, enggak. Alhamdulillah diterima oleh masyarakat, saya merasa seperti orang Indonesia sendiri. Syekh Ali kini telah tiada, tapi potret semangatnya dalam berdakwah telah menginspirasi banyak orang termasuk para sahabat dan juga pecinta dan murid-muridnya. Karena itu, meski semangatnya yang membara dalam berdakwah telah padam bersama kepergiannya, namun para pecinta Ali Jaber di seluruh pelosok Indonesia pasti akan tetap menyalakan semangat dan teladan kebaikannya. Teriring doa, selamat jalan sahabat yang penuh kasih Syekh Ali Jaber, beristirahatlah dengan damai di alam keabadian. Amal soleh Syekh Ali dan semua keluarga besar, jadikan dia amal soleh yang kau ridhai, yang kau terima ya Allah. Anugerahkan kepada beliau istri-istri yang salehah, anak turunan yang saleh-saleh lahir di zamanmu ya Allah. Jadikan dia tumbuh lagi lebih banyak dari Syekh Ali dan ulama-ulama Quran yang lain, ulama-ulama yang dakwah yang lain, ulama-ulama fikih, ulama-ulama hebat di berbagai bidang yang lain ya Allah. Saya Rebong mengucapkan turut berduka atas kepergian Syekh Ali Jaber. Ya, semoga amal ibadah dan kebaikan semuanya diterima oleh Allah, dan kami mendoakan dari sini Syekh Ali Jaber. Untuk almarhum Syekh Ali Jaber, saya pribadi dan mungkin juga seluruh murid-murid, jamaah dan umat Islam di Indonesia mendoakan semoga Allah menghapus segala dosa-dosa almarhum, menempatkan almarhum di tempat yang terbaik di sisi Allah, dan kepergian beliau menjadi husnul khatimah. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat yang tayang 2 kali sehari, yaitu pada pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 18 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.